Para jemaah sekalian, alhamdulillah berkat rahmat hidayah serta permohonan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita bisa sholat maghrib berjamaah kembali dan kita teruskan dengan belajar fikih. Kita mohon kepada Allah semoga Allah meridai dan Allah memberikan ilmu yang manfaat, barakah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita masih meneruskan bab tentang sholat istisqa. Kita ulang sedikit. Sholat istisqa kemarin adalah sholat minta hujan. Kalau sholat minta hujan, nah itu berarti sudah lama tidak hujan. Sholat minta hujan hukumnya adalah sunnah untuk sholat istisqa, itu sholat minta hujan. Ketika sudah tidak hujan dan tidak hujannya itu sudah lama dan tidak hujannya sudah mempengaruhi kehidupan kita, kita sudah kekurangan air, sulit untuk mencari air, hewan-hewan sudah pada nggak kebagian air atau pohon-pohonan sudah pada mati, maka harus ada yang inisiatif untuk memprakarsai melakukan sholat istisqa. Boleh jadi dari tokoh masyarakat atau boleh jadi dari imam-imam atau ustadz-ustadz atau para kiai untuk mengambil inisiatif atau mempelopori untuk menjalankan atau melakukan sholat istisqa. Nah, apa yang mesti harus kita lakukan ketika kita mau melakukan sholat istisqa? Kalau dalam buku ini, kitab ini, yang pertama kemarin fayamuruhum al-imamu bit-taubah. Yang kemarin itu. Jadi ustadz, kiai atau tokoh masyarakat menganjurkan, menginformasikan, menyarankan kepada jamaah, kepada masyarakat, pertama untuk bertaubat kepada Allah. Karena tadi kemarin boleh jadi Allah menahan hujan ini karena kita banyak melanggar aturan-aturan Allah. Jadi ditahannya hujan boleh jadi untuk mengingatkan kita akan pelanggaran-pelanggaran yang telah banyak kita lakukan, dosa-dosa yang telah kita lakukan. Jadi karena dosa itulah Allah mengingatkan kepada kita untuk supaya kita kembali kepada Allah. Makanya dianjurkan untuk pertama, kalau kita mau sholat istisqa, hendaknya adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, was-shadaqatu shadaqah, melakukan shadaqah, peduli, bersedekah apa saja, baik harta apa saja yang kita punya, yang kita bisa, kita lakukan, kita bagi, kita berikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi bersedekah, terutama berkaitan dengan kebutuhan pokok. Kalau lama hujan tidak turun, boleh jadi
bahan pokok menjadi mahal. Terus kemudian sayur mayur menjadi langka, buah-buahan dan lain sebagainya, kebutuhan manusia jadi semakin langka. Kalau langka pastinya semakin mahal. Maka yang punya hendaknya ada kepedulian kepada yang kekurangan untuk bersedekah. Itu yang harus dilakukan. Yang kedua, ketika kita akan melakukan sholat istisqa. Kemudian yang ketiga, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik atau kezaliman-kezaliman yang kita lakukan harus kita tinggalkan. Kemudian yang ketiga, yang keempat, jadi meninggalkan segala macam kezaliman apapun baik qauliyah, fikriyah, yang perbuatan atau kata-kata atau tindakan apa saja yang bentuknya itu kezaliman, maka harus ditahan, harus ditinggalkan untuk tidak kita lakukan lagi. Kemudian yang keempat, berdamai dengan orang-orang yang selama ini bermusuhan dengan kita. Jadi baikan kepada orang-orang yang selama ini yang mungkin karena salah paham atau mungkin karena cekcok dan lain sebagainya, hendaknya baikan. Tidak ada permusuhan lagi, saling memaafkan. Saling memaafkan antara kita ketika kita mau melakukan sholat istisqa. Jadi kita bermaaf-maafan dulu, saling memaafkan, mohon maaf supaya diampuni dosa-dosa kita, sehingga nanti ketika kita melakukan sholat istisqa itu jadi mustajabah. Kan sholat istisqa itu sholat minta kepada Allah agar diturunkan hujan. Karena minta, maka kita harus mempersiapkan diri, istilahnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengakui akan kesalahan-kesalahan kita supaya doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima, yaitu berpuasa selama 3 hari sebelum melaksanakan sholat istisqa. Hendaknya sebelum menjalankan sholat istisqa itu kita berpuasa 3 hari. 3 hari berpuasa berturut-turut. Tinggal kesepakatan kita mau sholat istisqa itu kapan, atau para asatir, para imam atau tokoh masyarakat, para kiai sepakat menjalankan sholat istisqa-nya hari apa. Kalau dilaksanakan hari Kamis, berarti puasanya dari Senin, Selasa, Rabu. Nah, hari keempat itu kita melaksanakan sholat istisqa. Jadi diawali dengan puasa 3 hari. Dianjurkan semuanya untuk mau berpuasa selama 3 hari. Nah, setelah hari keempat, kemudian kita melaksanakan sholat istisqa. Nah, setelah kita puasa 3 hari, kemudian pada hari yang keempat, kalau di kitabnya ini dikatakan imam keluar ke tanah lapang bersama-sama mereka dengan memakai pakaian harian serta hadi tenang dan tunduk. Ini.
Jadi setelah bertaubat serta banyak bersedekah, terus saling memaafkan, kemudian puasa selama 3 hari, setelah hari keempatnya bersama-sama menuju ke tanah lapang untuk menunaikan sholat istisqa. Dianjurkan ke tanah lapang karena kalau umpamanya nanti hujan juga langsung hujan, kita disunahkan untuk langsung hujan-hujanan, itu disunahkan. Nah, ketika ke tanah lapang itu kita mau melaksanakan sholat istisqa itu harus dengan dibarengi oleh hati yang tunduk, hati yang tawadhu, hati yang penuh berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati yang bersih, tunduk, patuh, tawadhu, khusyuk, mengakui kesalahan dan berusaha untuk tawadhu kepada Allah, tunduk, patuh. Oleh karena itu di samping hatinya itu tunduk patuh, disunahkan untuk pakai pakaian-pakaian yang biasa dipakai sehari-hari. Pakaian tidak boleh pakaian yang mencolok, karena kan kita merasa hina di hadapan Allah, merasa bersalah dengan melanggar aturan Allah, kita merasa berdosa kepada Allah, maka pantasnya kita lahir dan batin tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon kiranya diampuni dosa-dosa dan kemudian Allah kabulkan sholat istisqa kita, sehingga nanti begitu selesai kita sholat diharapkan terus langsung turun hujan. Jadi tidak boleh, tidak disunahkan untuk pakai pakaian yang mencolok, pakaian yang bagus, nggak boleh, nggak disunahkan. Justru disunahkan pakai baju harian, baju yang biasa, kalau perlu baju yang jelek, bukan baju yang bagus, asal bersih, asal suci, tidak kena najis, sah untuk sholat istisqa. Jadi malah disunahkan seperti itu sebagai bentuk rasa tawadhu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian imam mengerjakan sholat 2 rakaat bersama mereka seperti sholat Id. Kemudian kita melaksanakan sholat istisqa. Sholat istisqa itu sama seperti sholat Id, yaitu dilaksanakan 2 rakaat setelah sholat, baru dilakukan dengan khutbah, sama seperti sholat Id. Jadi sholat 2 rakaat dulu, terus kemudian dilanjutkan dengan khutbah. Beda dengan sholat Jumat. Kalau sholat Jumat, sholat 2 rakaat dulu, baru kemudian khutbah. Juga sholat istisqa dilaksanakan seperti sholat Id itu juga disunahkan untuk membaca takbir sebanyak 7 kali di rakaat pertama, kemudian 5 kali pada rakaat yang kedua. Jadi sama persis seperti sholat Id, baik Idul Adha maupun Idul Fitri. Hanya ketika nanti melaksanakan khutbah itu takbirnya diganti dengan istighfar. Takbirnya diganti dengan istighfar, dengan rakaat khutbah pertama itu istighfar sebanyak 9 kali,
Kemudian pada khutbah kedua istighfar sebanyak 7 kali. Itu. Setelah sholat dilanjutkan dengan berkhutbah, kemudian membalikkan selendangnya serta memperbanyak doa dan istighfarnya. Hendaknya imam berdoa dengan doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah SAW. Jadi imam khutbah, kalau khutbah kan menghadap ke timur ya, menghadap jamaah. Nah, ketika berdoa itu berbalik menghadap ke arah kiblat khotibnya dengan doa yang sudah hendaknya dianjurkan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tidak membuat teks doa sendiri, tapi doa yang sudah pernah dibaca oleh Rasulullah SAW ketika dulu melakukan sholat istisqa. Doanya seperti apa? Ini ada di sini doanya. Allahumma ja'alha suqyan rahmati wala taj'alha suqyan adzabin wala mahkin wala bala'in wala hadmin wala gharakin. Kalau kita lihat dari doanya ini, memang doa pengakuan atas dosa-dosa yang pernah dilakukan dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah berkenan mengampuni sehingga Allah tidak menurunkan azab kepada kita semuanya. Yang artinya, ya Allah, jadikanlah hujan ini seandainya setelah sholat itu kemudian langsung turun hujan. Jadikanlah hujan ini sebagai siraman yang membawa rahmat, dan jangan menjadikannya sebagai siraman yang membawa azab, kecelakaan, bencana, kehancuran, dan ketenggelaman. Jadi moga-moga hujan yang Allah turunkan kepada kita itu bukan hujan karena azab, tapi hujan karena rahmat, sehingga tidak ada membawa akibat yang buruk kepada kita semuanya, seperti tambah bencana menjadi bencana, hancurnya apa yang ada di sekitar kita, dan kemudian menenggelamkan apa yang ada di sekitar kita. Makanya disunahkan kalau hujan lebat, apalagi ditambah angin dan lebat sekali, kita disunahkan untuk mohon kepada Allah, hendaknya hujan ini adalah hujan yang membawa rahmat, hujan yang membawa keberkahan, bukan hujan yang mengantarkan azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau khusus ketika kita sholat istisqa, hendaknya membaca doa yang pernah dibaca oleh Rasulullah ketika Rasulullah dulu pernah sholat istisqa. Allahumma ja'alna suqyan rahmatin wa la taj'alha suqyan adabin wa la mahkin wa la bala'in wa la hadmin wa la gharakin. Allahumma 'ala dhirabi wal akami wa manabitish syajari wa butunil udiyati. Allahumma hawalaina wa la alaina. Ya Allah, jadikanlah hujan ini meresap di bukit dan onggokan tanah serta menyirami akar-akar tumbuhan dan lembah-lembah. Ya Allah, jauhkanlah dari kami dan janganlah menjadi bencana bagi kami. Jadi intinya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga hujan yang Allah turunkan ini nanti benar-benar akan membawa keberkahan, membawa rahmat Allah Subhanahu wa taala, bisa diserap oleh tanah sehingga menyuburkan tanaman-tanaman yang ada.
kemudian memenuhi lembah-lembah yang dengan lembah-lembah itu kemudian bisa menyimpan air jadi simpanan dan kemudian kita tidak kekurangan air. Jauhkanlah kami dari bencana hujan itu. Jadi kalau seandainya doa dikabulkan sekaligus atau seandainya tidak sekaligus diberikan hujan yang membawa rahmat, hujan yang membawa berkah, bukan hujan yang membawa azab Allah Subhanahu wa taala. Juga Allahumma asqina ghaithan mughithan hani'an mari'an mari'an sahhan aman ghadaqan tabaqan mujallilan daiman ila yaumiddin. Ya Allah, turunkan kepada kami hujan deras yang menyenangkan, mengalir luas lagi lebar dan merata sampai hari kiamat. Artinya permohonan hujan, sholat ini mohon untuk diturunkan hujan, yang hujan ini benar-benar membawa rahmat, membawa kebahagiaan, membawa ketentraman, membawa kenyamanan, mengalir di mana-mana, tidak hanya orang tertentu tapi juga untuk semuanya. Bahkan dipohonkan kepada Rasulullah agar memberi manfaat sampai hingga hari kiamat nanti. Doa Rasulullah. Allahumma asqinal ghaitha wa la taj'alna minal qanitin. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami dan janganlah jadikan kami termasuk orang-orang yang putus asa. Boleh jadi karena lama tidak hujan, karena kemarau panjang, kita jadi kekurangan air, sulit untuk mendapatkan air, baik air bersih maupun air untuk mandi. Kemudian sudah pada mati, hewan-hewan juga sudah kurus kering, bahkan juga sudah ada yang mati. Jangan ini membuat kita menjadi putus asa. Jangan sampai ini membuat kita putus asa akan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita harus meyakini bahwa ini adalah peringatan dari Allah. Hendaknya kita bersyukur supaya kita tidak tersesat, kita tidak terlampau jauh melanggar aturan-aturan Allah. Karena pada hakikatnya ini adalah rahmat Allah. Karena Allah mengingatkan kepada kita dengan tidak diturunkannya hujan supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kekurangan-kekurangan ini membuat kita jadi justru malah putus asa dengan rahmat Allah. Hendaknya kita menjadi lebih sadar, ingat kembali bahwa kita telah melanggar aturan Allah, banyak berdosa, sehingga Allah mengingatkan kepada kita yang maksud dan tujuannya adalah untuk menyelamatkan kita agar kita tidak terlampau jauh melanggar aturan-aturan Allah. Kalau dilihat dari sini berarti kita bersyukur kepada Allah karena kita diingatkan oleh Allah dengan tidak diturunkannya hujan. Jadi apapun bentuk caranya Allah mengingatkan kita, pada hakikatnya itu adalah bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menginginkan kita tersesat terlampau jauh. Allah ingin menarik kembali agar kita kembali di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu bentuknya, ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita itu pada hakikatnya adalah bentuk rahmat Allah kepada kita. Boleh jadi itu untuk mengingatkan
atau boleh jadi bahkan itu untuk menyelamatkan kita agar kita tidak menjadi orang yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala terlalu jauh. Jadi apapun bentuk dan cara Allah mengingatkan kepada kita, memberikan ujian, itu semuanya pada hakikatnya adalah bentuk rahmat Allah untuk menyelamatkan kita agar kita tidak terlampau jauh melanggar aturan-aturan Allah. Jadi mestinya kita malah bersyukur. Kemudian Allahumma inna bil ibadi wal biladi minal jahdi wal ju'i wad dhanki ma la nashku illa ilaika. Doanya, ya Allah, sesungguhnya para hambamu dan negeri-negeri mengalami kelelahan, kelaparan dan kesempitan yang tidak bisa kami adukan kecuali kepadamu. Ini adalah ungkapan rasa tawaduk kita, penyesalan kita, pengakuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ini semua gara-gara karena kita tidak mengikuti aturan-aturan Allah. Karena kita banyak melanggar aturan-aturan Allah sehingga Allah mengingatkan. Jadi kita ungkapkan apa yang kita alami sekarang kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun pada hakikat Allah itu tahu. Tapi perlu kita mengatakan sebagai bentuk rasa tawaduk, kelemahan kita, penyesalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa saja yang sudah kita lakukan. Maka tetap kita ungkapkan, kita sampaikan kepada Allah bahwa seperti yang diajarkan Rasulullah ini, ya Allah, sesungguhnya para hambamu, itu maksudnya kita semuanya, dan negeri-negeri mengalami kelelahan, capek, lelah, karena Allah telah turunkan peringatan kepada kita. Kelaparan karena tidak ada hujan, maka bahan pangan menjadi berkurang, sulit didapatkan. Jangankan mendapatkan yang terbaik, mendapatkan yang biasa aja sudah susah. Di samping sudah capek, lelah. Kemudian kesempitan, susah melakukan kegiatan apa saja, sulit. Semuanya dalam kesulitan untuk mendapatkan apa saja dan melakukan apa saja, dan tidak bisa kami adukan kecuali kepadamu. Dan artinya yang bisa menyelesaikan semuanya ini hanya Engkau, ya Allah. Ketika kita merasa berdosa seperti itu, hendaknya kita katakan kepada Allah seperti itu, bahwa kita DP, kita merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Allah, bahwa kita telah melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Allah, tidak pada jalan Allah. Kita akui sepenuhnya itu, dan kita yakini bahwa yang bisa menyelesaikan ini semua hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita yakini itu sepenuh hati. Kemudian kita katakan kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat itu, walaupun Allah sebenarnya itu tahu. Ini juga dalam kehidupan kita sehari-hari, tidak hanya ketika kita mau melakukan sholat istisqa. Ini bisa kita praktekkan, bisa kita lakukan ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan masalah. Maka kita katakan kepada Allah, kita ungkapkan apa yang kita alami, kita ungkapkan kepada Allah apa yang kita rasakan, apa keadaan kita seperti apa sekarang ini, kita ungkapkan, kita adukan, kita sampaikan kepada Allah. Ketika kita sholat malam,
kita sampaikan apa yang menjadi permasalahan kita, apa yang kita alami, ketidaknyaman, kesedihan, kesusahan, kita sampaikan kepada Allah. Walaupun sebenarnya Allah sudah tahu apa yang kita alami itu, tapi kita perlu mengatakan itu sebagai pengakuan, sebagai wujud ketidakberdayaan kita atas apa yang Allah timpakan kepada kita. Yang bisa menyelesaikan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hati harus ada keyakinan itu supaya tidak muncul keputusasaan. Itu ya. Kemudian doa terakhir, Allahumma ambit lana zar'a wa adirra lana dhur'a wa anzil alaina min barakatis samai wa ambit lana min barakatil ardi wakshif 'anna minal bala ma la yakshifuhu ghairuka. Allahumma inna nastaghfiruka innaka kunta ghaffaran farsil sama 'alaina bidroron. Ini doa istisqa ketika kita melakukan sholat istisqa. Ya Allah, tumbuhkanlah untuk kami tanaman-tanaman dan perbanyaklah untuk kami susu atau hewan peliharaan kami. Turunkanlah kepada kami berkah langit dan tumbuhkanlah untuk kami berkah bumi. Hilangkanlah musibah dari kami. Tidak ada yang mampu menyibakkannya selain Engkau. Ya Allah, kami mohon ampunan-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun. Turunkanlah kepada kami banyak hujan dari langit. Ini doa istisqa yang intinya adalah pengakuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta permintaan kita kepada Allah. Hendaknya diturunkan hujan sehingga tanaman-tanaman menjadi subur, kemudian hewan-hewan menjadi gemuk, sehat, sehingga air susunya itu bisa menjadi banyak, dan kemudian kita mohon secara keseluruhan keberkahan dari langit dan juga keberkahan dari bumi. Nah, ini artinya bahwa keberkahan langit, keberkahan bumi itu akan Allah buka, Allah akan turunkan kalau kita selalu berada dalam jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzabu fa'adhalna bima kanu yasbun. Kata Allah, kalau seandainya penduduk bumi ini beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan buka keberkahan dari langit dan juga keberkahan dari bumi. Akan tetapi manusia banyak melanggarnya, maka aku turunkan walakin kadzabu fa'adhalnahum bima kanu yaksibun. Aku turunkan siksa kepada mereka. Jadi ini Allah menahan turunnya hujan boleh jadi karena memang kita telah banyak melanggar aturan-aturan Allah, sehingga Allah mengingatkan kepada kita supaya kita sadar dan kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, ini tidak hanya ketika kita mau melaksanakan sholat istisqa, tapi boleh kita refleksikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, karena banyak sekali peringatan-peringatan Allah, peringatan-peringatan Allah yang diberikan kepada kita, yang kadang kita tidak peka, kita tidak tahu, kita tidak menyadari. Kalau kemudian kita sadar itu adalah suatu kesalahan dan Allah menurunkan, boleh jadi karena kita telah melanggar aturan Allah terlalu jauh. Allah ingin mengembalikan kita ke jalan yang benar dengan caranya. Boleh jadi dengan ujian, boleh jadi dengan musibah,
boleh jadi dengan kekurangan, sakit dan lain sebagainya. Maka ketika kita mendapatkan ujian itu, cara pertama yang baik untuk kita lakukan adalah banyak-banyak membaca istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan kita menyadari akan kesalahan-kesalahan kita, kemudian kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita memperbaiki perbuatan-perbuatan kita seperti tadi, banyak bertaubat, banyak bersedekah, banyak tidak memperbanyak permusuhan, terus banyak meninggalkan kezaliman-kezaliman. Insya Allah ujian itu akan Allah angkat dan akan membawa hikmah yang besar kepada kita untuk kehidupan kita, untuk keluarga kita, dan juga untuk masyarakat sekitar kita. Moga-moga kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala yang selalu peka terhadap peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Barangkali ini sholat istisqa sekaligus sebagai bahan renungan kita bahwa Allah menahan hujan sekian lamanya sehingga kita kekurangan air dan berakibat buruk kepada kita, kepada hewan-hewan kita, kepada tubuh-tubuh kita. Itu ada bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak jauh melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.